Ini pembahasannya kemana antum ini? Coba difokuskan pembahasannya jadi mudah, kemudian tepat, kemudian enak didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang terkait tanya jawab, yaitu ada seorang santri penuntut ilmu itu menanyakan terkait tentang tawasul kepada Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala. Lalu santri tersebut itu membela tentang tawasul kepada orang yang sudah meninggal, orang soleh yang sudah meninggal. Nah, jadi santri ini seakan-akan itu mendebat kepada Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Nah, teman-teman, jadi intinya santri tersebut itu membela tentang tawasul yang syirik. Karena santri tersebut itu tidak terima kalau tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal itu dihukumi syirik. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya ini adalah jawaban dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala. Oke, mari kita simak videonya ya. Imam Suki adalah murid Imam Syafi'i. Mengatakan di dalam kitab Al-Qaul. Siapa ulang? Imam siapa? Imam Suki. Imam Suki muridnya? Imam Nawawi. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Pemuka madhab Imam Syafi'i. Imam Suki muridnya Imam Syafi'i. Pemuka madhab Imam Syafi'i. Bisa jadi. Lanjut. Imam Suki tadi sering dibahas tentang masalah hadis. Dia mengatakan dia tujuh akhdhu bi hadisil dhaifin fi fadailil a'mal. Terus Imam Suki berpendapat dalam kitab Fathul Mu'in, Imam Suki yang melakukan tentang sholat qadha dan sholat fidyah. Dan bisa orang ini pembahasannya kemana antum ini? Coba difokuskan pembahasannya jadi mudah, kemudian tepat, kemudian enak didengar. Maksud saya ini. Jadi apa tawassul? Antum mau mengadakan pembelaan tawasul syirik, itu yang dimaksud? Ya, udah paham saya. Paham. Kalau itu saya sudah paham. Udah, cukup dulu satu dulu. Cukup dulu satu dulu. Paham. Yani wabtagul al-wasilah, para ulama sepakat menerjemahkan apa al-qurb, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amal saleh, amal taat. La khilafa bainal mufassirin. Tidak ada perselisihan di antara ahli tafsir. Silahkan baca tafsir yang sangat besar, tafsir oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tadi. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal taat, amal yang Allah ridhoi. Mengerjakan apa yang Allah syariatkan. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada tafsiran para ulama menafsirkan bahwa wasilah tawassul adalah meminta kepada Allah dengan perantara Nabi, dengan perantara Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan perantara Syekh Fulan. Lalu apa perbedaannya kita dengan kaum muslimin pada zaman dahulu ketika mereka meminta kepada Allah dengan perantara berhala, liqarribuna ilaihi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Ma na'buduhum. Orang-orang musyrik mengatakan kami tidak menyembah berhala itu illa liyuqarribuna ilaihi zulfa, melainkan agar supaya berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan satu pendekatan. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Oleh karena itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Adakah seorang sahabat yang mendatangi kubur Nabi sesudah beliau wafat lalu meminta kepada Allah dengan perantara
nabi yang telah mati? Tidak pernah dijumpai satupun riwayat. Apakah kita mau mengatakan bahwa kita lebih alim dari sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian a'immatul arba'ah, termasuk al-Imam Syafi'i? Pernah mereka berbuat demikian? Kalla thumma kalla. Tunggu, saya akan menjawab itu. Saudara tenang aja, katanya tenang. Tenang aja. Saya menjawab, kalau enggak selesai. Ini bukan ilmu lagi. Kasih minum. Jadi ini penafsiran yang salah, penafsiran yang keliru, penafsiran yang sesat dan menyesatkan, karena tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Saudara silakan baca di kitab Sahih Bukhari. Di kitab Sahih Bukhari dalam kitab Al-Istisqa, ketika terjadi musim kemarau, maka Umar bin Khattab dan kawan-kawannya para sahabat mendatangi kubur Nabi? Tidak. Ya. Tapi meminta kepada Abbas paman beliau agar berdoa, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar berdoa kepada Allah. Betul. Tidak ada yang mendatangi kubur beliau. Jadi gini ya teman-teman ya, kalau kita ini bertawasul kepada orang soleh yang masih hidup, itu memang tawasul itu disyariatkan ya, itu dibolehkan meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Namun tawasul yang tidak disyariatkan yaitu meminta doa orang soleh yang sudah meninggal. Nah ini tidak boleh. Nah oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Beliau mengatakan la taj'alu qabri 'idan. Jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Dan beliau tidak mau dijadikan kuburnya sebagai tempat penyembahan. Sabda beliau dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat peribadatan. Itu kubur nabi. Bagaimana dengan kubur yang selain nabi? Dan ini merupakan penyimpangan dari akidah Islam kepada akidah penyembah berhala, akidah Islam yang sahihah. Maka dari itu orang-orang yang seperti ini membuat hadis-hadis palsu untuk menguatkan bid'ah dan kesyirikan mereka. Tapi tentu mereka akan kecewa sepanjang zaman, karena para ulama kita telah memberitahukannya dari zaman ke zaman, membongkar kesesatan mereka. Oleh karena itu ikhwan sekalian, lihat tafsirnya, apa kata ulama dan apa yang dimaksud. Mendekatkan diri apakah dengan cara seperti yang dilakukan? Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya jawaban dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafidhahullah taala, yaitu tentang terkait masalah tawasul. Jadi tawasul itu diperbolehkan, namun harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tawasul adalah melakukan wasilah, yaitu melakukan apa yang dapat mendekatkan diri kepada sesuatu. Tawasul sering dimaksudkan dengan arti berdoa kepada Allah dengan melalui perantara. Tawasul ada yang diajarkan oleh agama, yang disebutkan dengan istilah tawasul masyru', yaitu tawasul yang disyariatkan, sehingga dapat diamalkan. Ada juga yang tidak diajarkan oleh agama, sehingga tidak boleh diamalkan, karena tawasul termasuk ibadah, sedangkan ibadah harus berdasarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tawasul yang tidak disyariatkan itu adalah tawasul mamnu, yaitu tawasul yang terlarang. Adapun jenis-jenis tawasul yang disyariatkan dalam agama Islam, yang pertama adalah tawasul berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara nama Allah atau sifatnya, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Kemudian yang kedua, tawasul ataupun berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara amalan soleh yang dilakukan oleh orang yang berdoa. Dalilnya adalah ada di Al-Quran surat Al-Imran ayat 193. Allah berfirman yang artinya, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabbmu. Maka kami pun beriman, ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Nah teman-teman, lalu yang ketiga, yaitu tawasul berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantara doa orang soleh yang masih hidup.
Nah, ini adalah tawasul yang diperbolehkan. Dalilnya adalah dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat, lalu seorang lelaki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia memberikan hujan kepada kami." Maka langit pun mendung dan kami mendapatkan hujan sehingga hampir-hampir lelaki tadi tidak sampai ke rumahnya. Terus-menerus hujan turun sampai Jumat berikutnya. Maka lelaki itu atau lainnya berdiri lalu berkata, "Doalah kepada Allah agar Dia memalingkan hujan dari kami karena kami telah kebanjiran." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wahai Allah, jadikanlah hujan sekitar kami, jangan kepada kami." Maka mulailah awan menyingkir di sekitar kota Madinah dan tidak menghujani penduduk Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tawasul yang disyaratkan oleh agama kita, yaitu ada 3. Yang pertama adalah dengan tawasul perantara nama Allah atau sifatnya. Kemudian yang kedua adalah tawasul yaitu dengan perantara amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang berdoa. Lalu yang ketiga adalah bertawasul yaitu dengan orang soleh yang masih hidup. Nah, jadi ini adalah tawasul yang disyariatkan. Nah, teman-teman, lalu bagaimana tawasul-tawasul yang terlarang? Nah, seperti yaitu tawasul dengan kehormatan, ini tidak boleh. Lalu dengan kemuliaan, ataupun tawasul dengan hak, kedudukan makhluk, atau orang yang telah mati, yaitu tawasul dengan orang soleh yang telah wafat, baik dari kalangan nabi, ataupun orang soleh, ataupun lainnya, seperti wali-wali. Nah, itulah yang teman-teman yang bisa disampaikan ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.